wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam yang kita tunjukkan dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan hadirnya kita untuk melaksanakan sholat maghrib dan insyaallah sholat isya berjamaah. Dalam satu hadis, meskipun hadis ini diperselisihkan kesahihannya, Nabi mengatakan apabila Anda ingin melihat bahwa seseorang itu beriman, maka lihatlah kehadirannya ke masjid. Jadi kehadiran seseorang ke masjid itu bisa menjadi indikator adanya iman di hatinya. Karena masjid itu rumahnya Allah. Masjid tempat kita beribadah kepada Allah. Jadi tidaklah seseorang datang untuk mendekatkan diri ke masjid, itu menunjukkan keimanan di hatinya. Nah, mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini juga menunjukkan dan membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para jemaah, 8 hari lagi kita akan jelang bulan suci Ramadan. Nah, apa sebenarnya yang membuat kita senang dan semangat untuk menyambut bulan yang penuh berkah ini? Salah satunya adalah kita mengetahui dan memahami apa itu Ramadan. Karena pengetahuan seseorang terhadap sesuatu memotivasi dirinya untuk mengambil sesuatu itu. Jadi orang kalau tidak tahu ini batu mulia, ini batu biasa, ya dia lewati aja ketika dia dapat seperti nggak ada harganya di tangan dia. Tapi bagi orang yang tahu bahwa itu batu yang mulia, mahal nilainya, pasti dia akan menyimpannya, bahkan mungkin merawatnya dengan baik, karena dia berpikiran nih harta yang bisa dijual. Jadi kalau orang yang tidak tahu bahwa itu batu mulia atau itu batu yang bernilai tinggi, maka dia biasa saja, seperti melihat batu-batu pada umumnya. Nah, begitu juga dengan seseorang yang mengetahui Ramadan, dia akan menanti-nanti kehadirannya, karena dia akan berusaha untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk menjumpai Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang apa sih keistimewaan Ramadan itu. Sehingga Nabi sampai mengingatkan atau memberi kabar gembira kepada sahabat, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ada beberapa sebutan terhadap Ramadan, baik itu berdasarkan Al-Quran maupun hadis, yang pada malam hari ini akan kita uraikan. Mudah-mudahan kita semakin tahu tentang Ramadan itu. Yang pertama, berdasarkan urutan ayat-ayat puasa, Ramadan itu disebut Syahrul Quran. Apa? Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Apa makna Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran? Yang pertama, karena di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Jadi dengan tegas ayat yang kita baca dalam sholat maghrib tadi, pada rakaat pertama, Syahrul Ramadan, dan rakaat kedua, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil
Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Nah, bagaimana penjelasan secara rinci bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan? Bukankah Al-Quran itu turun bertahap, tidak sekaligus? Nah, ini perlu kita ketahui. Menurut keterangan para ulama dalam kitab-kitab ulumul Quran, Al-Quran itu turun dalam 2 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfud, namanya Lauhul Mahfud, tempat di mana segala catatan itu sudah ada di situ. Jadi, apa yang terjadi di dunia ini, yang sudah, yang sedang, yang akan terjadi, itu sudah ada catatannya di Lauhul Mahfud. Namanya Lauhul Mahfud. Nah, Al-Quran itu turun tahap pertama dari Lauhul Mahfud ke tempat yang disebut langit dunia. Dalam bahasa Arabnya, Sama'ud Dunia. Langit dunia itu disebutkan oleh para ulama, langit yang paling rendah dari langit-langit yang lain. Jadi paling dekat ke bumi lah dibanding langit di atasnya. Nah, jadi dari Lauhul Mahfud ke langit dunia turunnya sekaligus. Turunnya sekaligus. Dan terjadi di satu malam yang sangat mulia, namanya Lailatul Qadar. Itu tahap pertama. Tahap pertama itu turun sekaligus, terjadi di malam Lailatul Qadar. Pada tahap kedua, turun dari langit apa tadi namanya? Langit dunia ke Nabi Muhammad. Dibawa oleh malaikat Jibril, ya. Dan awal mulanya turun terjadi di bulan Ramadan. Ya, awal mulanya turun terjadi di awal Ramadan, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Yang sebagaimana yang sering kita dengar ya, bahwa Nabi sedang bertahanus di Gua Hira. Sebenarnya bukan pada malam itu saja Nabi bertahanus. Sudah terjadi 2-3 bulan sebelumnya. Kenapa beliau sering menyendiri di dalam Gua Hira itu? Gua Hira itu enggak sebesar bangunan masjid ini atau musola ini. Gua Hira itu ya cukup untuk 1-2 orang saja. Artinya suatu lubang yang kira-kira ya untuk nongkrong-nongkrong ini. Nah, kenapa Nabi sering ke situ? Karena beliau mulai berpikir tentang betapa terjadinya dekadensi moral di kalangan bangsa Arab. Ya, riba, mengambil hak orang lain, kemudian kekerasan terhadap wanita dan lain sebagainya. Nabi tidak punya power untuk memperbaiki itu. Sehingga yang paling sesuai dengan keadaan beliau pada saat itu adalah menyendiri. Dan menyendirinya ini serius seperti orang camping karena harus bawa makanan. Bahkan bawa makanannya bukan untuk 1-2 hari, untuk beberapa hari. Setelah bekal habis, turun lagi, menemui Bunda Khadijah, kemudian balik lagi. Nah, tepat pada usia beliau 40 tahun, ya, beliau sedang berada malam hari itu di Gua Hira. Beliau dikejutkan oleh sosok yang tidak pernah beliau lihat sebelumnya, datang untuk membawa kitab suci Al-Quran 5 ayat pertama. Kita sering mendengar Iqra, ya, Nabi nggak bisa membaca. Disuruh lagi Iqra, Nabi nggak bisa baca, Nabi Qori, ya. Kemudian dipeluk erat, dituntun Iqra, baru Nabi bisa membaca sampai 5 ayat pertama. Nah, itu terjadi di malam bulan Ramadan. Waktu itu ya Ramadannya belum ada taraweh, belum ada puasa siangnya. Ya, pokoknya bulannya bulan Ramadan. Nah, jadi itulah kenapa Al-Quran disebut dengan Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Alasan kedua, kenapa Ramadan disebut Syahrul Quran? Karena setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril itu mendatangi Nabi untuk murojaah,
Apa itu murajaah? Mengulang-ulang ayat-ayat yang sudah turun pada tahun itu. Jadi apa yang telah diturunkan dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan melalui dadanya kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi nggak ada catatan. Ya. Nabi tidak pernah mencatat karena beliau ummi. Jadi langsung wahyu itu masuk ke dalam dada beliau. Nah, jadi malaikat Jibril setiap Ramadan itu mengulangi apa yang sudah turun dalam satu tahun itu. Makanya disebut dengan Mudarosatul Quran. Malaikat Jibril melakukan mudarosah, pengkajian ulang atau direview lagi apa yang sudah diturunkan supaya tambah kuat apa yang ada di dada Nabi. Jadi sandaran pertama Al-Quran itu bukan tulisan. Sandaran pertama Al-Quran itu hafalan. Makanya banyak sahabat yang hafal Al-Quran. Nah, sandaran kedua baru tulisan. Ya, karena berjalannya waktu yang menghafal Al-Quran kan meninggal. Kalau tidak dicatat, tidak dibuat dalam bentuk mushaf atau catatan, itu nanti kalau penghafal Al-Quran semua wafat, Al-Quran akan hilang. Nah, terlepas dari itu Allah sudah menjamin keterpeliharaan Al-Quran dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan memeliharanya. Nah, salah satu bentuk pemeliharaan itu dijadikan inisiasi melalui Umar bin Khattab, kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan untuk menuliskan Al-Quran itu dalam bentuk mushaf. Makanya kita kenal istilah mushaf Utsmani. Mushaf yang dibuat pada pemerintahan atau pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, apa hikmahnya dengan bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran? Mari nanti di bulan Ramadan ini intensitas kita terhadap membaca, menghafal atau lain-lainnya terhadap Al-Quran lebih dibanding bulan lain. Nah, itu hikmahnya. Jadi kalau bulan lain tuh ya kita kadang-kadang baca, kadang-kadang nggak baca gitu ya. Maka di Ramadan nanti kalau bisa setiap hari baca. Bahkan kemarin saya anjurkan satu hari satu juz. Nah, ini berarti kita memahami bahwa bahwa Ramadan sebagai bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Ini yang pertama, Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Yang kedua, Ramadan sebagai Syahrus Siyam. Syahrus Siyam artinya apa? Bulan puasa. Kenapa dinamakan demikian? Karena seluruh hari di bulan itu diwajibkan puasa. Tidak ada satu hari pun dari Ramadan yang dibolehkan tidak puasa. Kecuali bagi yang punya uzur syar'i. Tapi bagi yang kuat, bagi yang normal, tidak mengalami uzur syar'i, maka wajib puasa. Dalilnya dalam terusan ayat 185 tadi, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan itu, yaitu bulan Ramadan, tidak sakit, artinya dia dalam keadaan sehat, tidak bepergian, artinya dia tidak sedang keluar kota, dia ada di rumahnya, maka wajiblah baginya untuk puasa. Itu namanya Syahrus Siyam. Dan puasa ini adalah ibadah yang paling efektif, yang paling unggul, mengantarkan seseorang meraih ketakwaan kepada Allah. Memang pada dasarnya semua ibadah, apakah itu sholat, zikir, doa, haji, umroh, dan ibadah lainnya, seperti berkorban, menyembelih hewan kurban, itu mengantarkan orang pada takwa.
tapi yang paling besar manfaatnya atau besar lebar peluangnya untuk menjadi takwa itu puasa. Kenapa? Karena puasa ini ibadah yang sangat rahasia. Seseorang tidak bisa membohongi Allah. Mungkin dia bisa membohongi tetangganya bahwa dia terlihat puasa, padahal sebenarnya tidak puasa. Dengan dia makan di dalam kamar, sembunyi-sembunyi. Ya, sangat mungkin. Ya, kalau seperti itu keadaannya, berarti dia puasa bukan karena Allah. Puasa karena ingin dilihat oleh orang lain bahwa dia puasa, padahal sebenarnya dia tidak puasa. Nah, ini kalau ditelusur lebih jauh, ada unsur kemunafikan di situ. Nah, sementara orang beriman itu harus jujur, tidak boleh membohongi dirinya seakan-akan dia puasa padahal tidak puasa. Tapi juga tidak boleh kemudian karena nggak mau bohong kemudian terang-terangan nggak puasa padahal nggak ada alasannya kenapa nggak puasa, ya ingin aja nggak puasa. Nah, ini juga tidak menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Nah, apa diantara keistimewaan ibadah puasa ini? Diantara keistimewaannya disebutkan puasa itu untukku dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang redaksinya itu disusun oleh Nabi, tapi maknanya langsung dari Allah, tidak tercantum dalam Al-Quran. Makanya disebutkan firman Allah, tapi bukan yang ada di dalam Al-Quran. Karena ada unsur Allah langsung bicara. Misalnya dalam hadis tentang puasa itu, dan puasa itu untukku. Nah, coba Allah katakan puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Padahal semua ibadah juga Allah yang beri pahala. Kok bisa ada pernyataan Allah, aku yang memberikan pahalanya? Apa ibadah lain bukan Allah yang memberikan? Nah, maksudnya tidak begitu. Ketika Allah mengatakan aku yang memberikan pahalanya, bahwa pemberian pahala puasa itu berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu biasanya diganjar 10, bahkan sampai 700. Tapi ibadah puasa bisa lebih banyak dari itu. Nah, kalau kita paham ini kan kita senang menyambut Ramadan. Karena pahalanya berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, ini yang kedua, bahwa Ramadan sebagai syahrus siyam, bulan untuk kita berpuasa, dan itu sudah diwajibkan. Dalam ngaji kita di Al-Muttaqin ada 3 tahapan diwajibkan puasa itu. Pertama puasa Asyura, yang kedua boleh memilih mau puasa atau bayar fidyah, yang terakhir tidak boleh lagi memilih bayar fidyah, wajib puasa. Jadi itu 3 tahapan puasa wajib. Nah, puasa Asyura itu kapan? Puasa Asyura 10 Muharram. Ada Asyura, ada Tasu'a. Kalau Tasu'a 9 Muharram. Itu yang pertama diwajibkan, puasa Asyura dulu. Belum ada puasa Ramadan. Nah, ketika pada tahun 2 Hijriah, berarti Nabi sudah di Madinah, ya, itu turun perintah untuk puasa Ramadan. Maka puasa Asyura tidak lagi diwajibkan, tapi menjadi sunnah. Ya, hukumnya tidak lagi berstatus wajib, tapi pindah atau turun statusnya menjadi sunnah. Karena sudah ada puasa yang wajib, yaitu Ramadan. Tapi awal mula diwajibkan puasa Ramadan, tidak langsung diwajibkan semuanya. Masih dibebaskan memilih, mau puasa atau bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, kira-kira kalau diberlakukan sekarang, Bapak Ibu pilih puasa atau bayar fidyah? Ya, pilih puasa dong, karena Allah berfirman di akhir ayat 84, wa antasumu khairul lakum.
kalian memilih puasa itu yang lebih baik daripada bayar fidyah. Tapi bagi orang yang tidak mampu puasa, ya nggak ada pilihan lain. Nah, di Ramadan dia nggak mampu puasa, nanti setelah Ramadan juga nggak mungkin puasa, maka ada kasih sayang Allah dengan menggantinya melalui perintah Allah untuk membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Yang ketiga, tahapan ketiga, pada ayat 185, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan wajiblah dia puasa. Sejak turunnya ayat ini tidak lagi ada kebolehan memilih bayar fidyah. Semuanya wajib berpuasa. Kecuali, kata Ibnu Abbas, ada pengecualian. Jadi tidak dimansuh secara keseluruhan hukumnya. Ada orang yang sudah syekh, sudah tua, sudah lansia, baik laki-laki maupun perempuan. Ada orang yang sakitnya berkepanjangan, sakit menahun, nggak kunjung sembuh. Mau puasa di Ramadan yang nggak bisa, mau bayar setelah Ramadan yang nggak bisa. Maka orang seperti ini, dia membayar fidyah. Jadi tidak dihapus sama sekali. Ya. Jadi ini tahap ketiga. Karena itulah mari kita sambut ibadah yang luar biasa ini. Memang ibadah ini ada kesulitannya, ada masyaqqahnya. Tapi Allah ingin menguji kita dengan ketaatan kita kepadanya. Jadi untuk mendapatkan tempat di surga itu kan perlu melewati ujian-ujian. Ya, tidaklah seseorang disebut beriman dengan keimanan yang kuat kecuali telah melalui ujian-ujian. Nah, di antara ujian itu ya menjalankan ketaatan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Ramadan disebut sebagai syahrud du'a. Bulan di mana intensitas berdoa lebih digiatkan dibanding hari-hari lain atau bulan-bulan lain. Jadi tidak bermakna, oh berarti Ramadan berdoa yang bulan lain gak usah berdoa. Enggak, bukan seperti itu. Bulan lain yang berdoa, tapi intensitasnya di Ramadan lebih ditingkatkan. Kenapa Ramadan itu disebut syahrud du'a? Kalau dalam dalil Al-Quran, ayat tentang perintah berdoa dan Allah mengabulkan doa, itu ditaruh di tengah-tengah ayat puasa. Ini memberi isyarat bahwa berdoa di dalam bulan Ramadan menjadi suatu kesempatan untuk dikabulkannya doa. Terlebih saat berpuasa. Nah, jadi ada 3 keadaan seseorang itu selalu dikabulkan doanya. Satu, karena dia musafir, tapi musafir untuk keperluan yang bukan untuk bermaksiat. Yang kedua, dalam kondisi puasa. Dan yang ketiga, dalam kondisi dizolimi oleh seseorang atau sekelompok orang. Nah, itu dalam hadis dikatakan tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada penghalang. Kalau diistilahkan dengan tidak ada penghalang, berarti doanya langsung tembus kepada Allah. Sehingga lebih mudah, lebih berpeluang untuk dikabulkan. Maka dengan penamaan Ramadan sebagai syahrul doa, perbanyak kesempatan berdoa saat berpuasa atau saat berada di bulan Ramadan. Di antaranya, Bapak Ibu bisa berdoa di sepertiga malam terakhir. Misalnya sudah selesai sahur ya, kok belum masuk waktu subuh? Ya duduk sebentar, angkat tangan, berdoa. Sambil diiringi atau diawali istighfar beberapa kali. Mungkin 10 kali dulu. Ya, sambil menghadap kiblat di rumah aja. Nah, karena baru selesai sahur ya. Nah, di rumah kemudian sempatkan istighfar, sempatkan berdoa.
Kesempatan yang lain ketika Bapak Ibu sudah di masjid dan mendapatkan waktu antara azan dan iqamah. Sudah selesai dari sholat sunnah, kok belum iqamah? Nah ini walaupun 1 menit, masa nggak ada permohonan? Masa kita nggak punya masalah? Masa nggak punya utang? Nah, jadi minta saja apa yang menjadi hajatnya. Ya, mungkin tidak langsung terbayar utangnya gitu ya. Pulang dari masjid loh, utang saya kok sudah terbayar gitu. Ya syukur kalau bisa begitu ya. Tapi kan kita lanjutkan dengan ikhtiar ya. Doa itu dilanjutkan dengan ikhtiar atau ikhtiar kemudian berdoa. Bisa bolak-balik. Apalagi sesaat sebelum menjelang berbuka. Nah, jadi di samping antara azan dan iqamah, sempatkan juga berdoa mohon 1-2 hajatnya sebelum berbuka. Nah, jadi itu namanya Ramadan sebagai syahrul du'a. Apalagi keistimewaan Ramadan sehingga namanya banyak, dan nama itu baik disebutkan Al-Quran maupun disebutkan dalam hadis. Yang berikutnya, kalau tadi yang pertama syahrul Quran, syahrul siyam, syahrul du'a, yang keempat syahrul sober, bulan sabar ya. Apakah yang lainnya kita kemudian gak bersabar? Enggak ya. Jadi disebut bulan sabar karena kita dalam keadaan berpuasa. Nah, di dalam puasa ini ada 3 macam kesabaran, semuanya ada di puasa. Apa itu 3 macam sabar? 1, sabar menjalankan ketaatan. Tidak berani mokel itu berarti taat. Sabar ya. Ada anaknya masih kecil SD, sampai puasa beduk makan yang enak, sabar. Yang lihat sabar. Saya sedang puasa, itu namanya sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar menghindari kemaksiatan. Godaan di Ramadan itu juga meskipun ada keterangan hadis bahwa setan itu dibelenggu, ya, tapi tetap ada godaan-godaan untuk melakukan kemaksiatan. Cuman tidak sehebat di luar Ramadan. Ya, karena setannya sudah terbelenggu dalam pengertian dibatasi kesempatan untuk menggoda atau menyesatkan manusia. Apalagi dia dalam ketaatan berpuasa. Jadi sabar yang kedua dalam puasa itu sabar menghindari kemaksiatan. Yang ketiga, kata para ulama, 3 sabar ada di puasa itu. Yang ketiga, sabar atas takdir yang tidak menyenangkan selama puasa. Apa ada yang tidak menyenangkan selama puasa? Takdir yang tidak menyenangkan ada. Ya, takdir yang tidak menyenangkan selama puasa itu kan lapar. Menyenangkan atau enggak lapar itu? Enggak menyenangkan. Karena lapar akhirnya lemas. Ya. Atau mungkin capek dan lain sebagainya karena tidak ada energi. Ya, tidak ada asupan makanan dan minuman selama sekian jam, kurang lebih 14 jam. Ya. Nah, itu namanya takdir yang tidak menyenangkan. Dan semua itu ada di puasa. Takdir, sabar menjalankan ketaatan, sabar menghindari bermaksiat, sabar menghadapi takdir yang tidak menyenangkan. Ada di puasa semua. Makanya puasa disebut syahrus sabr. Bahkan dikatakan oleh para ulama, hakikatu ibadati sabr fi shaum. Sejatinya ibadah sabar itu ada dalam puasa. Makanya ada ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dibalas kebaikannya tak terhingga bighairi hisab. Kalau ibadah lain kan tadi kalau melakukan suatu kebaikan bisa 10,
Kalau infak bisa 700. Tapi kalau puasa di luar itu, di luar 10, di luar 700, bisa lebih banyak dari itu. Nah, jadi yang keempat, puasa syahrus sabar. Apalagi yang berikutnya, puasa kata Nabi syahrun mubarak. Puasa yang merupakan bulan berkah. Apa contohnya? Sahur. Sahur itu berkah. Nabi bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi sahur itu berkah yang paling nyata, kondisinya lebih kuat daripada yang tidak sahur. Nah, itu berkah yang paling nyata, itu kelihatan. Berkah yang berikutnya, kalau sahurnya menjelang waktu subuh, tidak tidur, sehingga bisa dapat sholat yang lebih baik dari dunia dan isinya. Sholat sunnah sebelum subuh. Sholat subuhnya, sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Bahkan kalau menetap di masjid sampai syuruk, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, apa berkahnya? Seperti mendapat pahala haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Nah, jadi bulan Ramadan ini berkah. Berkah itu artinya turunnya kebaikan dari sisi Allah pada sesuatu atau pada seseorang. Dan menetapnya kebaikan itu pada sesuatu itu. Itu namanya berkah. Jadi kalau seseorang punya makanan yang berkah, itu bisa mengenyangkan dan mencukupkan bagi keluarganya. Ali bin Abi Thalib itu termasuk yang lebih miskin dibanding saudara lainnya dari anak Abdul Muthalib, yaitu Abu Lahab. Ya. Sebenarnya Abu Lahab itu sangat menginginkan memelihara Nabi, merawat Nabi, mengasuh Nabi. Apalagi dia beralasan lebih sejahtera, lebih mapan dibanding putranya, bukan Ali ya, bapaknya Ali itu namanya Abu Thalib, ya, daripada Abu Thalib. Ya. Akhirnya Abdul Muthalib menunjuk Abu Thalib untuk memelihara Nabi, bukan Abu Lahab. Ya, waktu itu belum ada perseteruan dengan Nabi Muhammad. Abu Lahab dengan Nabi Muhammad kan besanan. Kok bisa ya paman sama keponakan besanan? Ya boleh. Garis sepupu itu nggak apa-apa menikah dalam Islam. Kok bisa Nabi Muhammad besanan sama Abu Lahab? Ya. Ketika Nabi punya anak 2 perempuan, Ruqayyah dan Ummi Kulsum, Abu Lahab juga punya 2 anak, Utbah dan Utaibah. Itu dijodohkan. Biasanya orang Arab kan jodohnya dekat-dekat, masih ada kekerabatan. Ya. Tetapi setelah turunnya surat Al-Masad atau surat Al-Lahab, Ummu Jamil, istri Abu Lahab itu menyuruh putranya menceraikan putri Nabi. Nah, cerai itu termasuk bagian dari yang tidak menyenangkan. Nah, sehingga dikembalikanlah 2 putri Nabi itu kepada beliau. Nah, jadi pernah berbesan antara Nabi Muhammad dengan Abu Lahab. Singkat cerita, Abdul Muthalib tidak menunjuk Abu Lahab, tapi menunjuk Abu Thalib untuk mengasuh Nabi. Nah, sejak Nabi berada di rumah Abu Thalib, yang tadinya mungkin kurang dari sisi kesejahteraan makanan, kebutuhan hidup, dengan adanya Nabi di tempat Abu Thalib menjadi tercukupi. Itu namanya berkah. Yang menyusui Nabi dulu namanya Halimatus Sa'diyah. Jadi kebiasaan orang Arab dulu itu menitipkan anaknya di kampung-kampung yang jauh dari perkotaan. Dengan harapan bahasanya, bahasa yang betul-betul asli Arab, tidak tercampur turis-turis yang masuk gitu ya, sehingga bahasa jadi berubah. Jadi kalau dipelihara di kampung, itu udaranya masih sejuk ya, makanannya masih alami, bahasanya juga bagus.
Sehingga disusui di ibu susu. Kebetulan Halimatus Sa'diyah ini datang dengan rombongan ibu-ibu susu yang lain. Ibu-ibu susu yang lain itu sudah dapat anak asuh, anak susu. Halimah belum dapat. Akhirnya ada satu orang ditunjukkan, dia anak yatim. Ya, sebagai orang yang menyusui untuk cari nafkah, untuk cari bayaran, mestinya nggak mau ya, karena wah, kalau anak yatim berarti nanti bayaran saya gimana. Tapi daripada dia pulang tanpa membawa anak susu, maka dia terima saja itu. Yaitu Nabi Muhammad kecil ya, yatim pada saat itu. Tapi apa yang terjadi ketika Halimah memutuskan untuk membawa Muhammad kecil, ontanya yang tadi kurus menjadi gemuk, sehingga bisa mengejar rombongan ibu susu yang lain. Ibu susu yang lain heran, loh kok Halimah mendahului kita ini? Ada keberkahan di situ. Kambingnya yang tadinya tidak bisa dikeluarkan susunya atau sedikit, menjadi banyak susunya. Nabi Muhammad tinggal 2 tahunan di rumah Halimah, banyak keberkahan-keberkahan yang meliputi keluarga Halimah Sa'diyah. Nah, setelah 2 tahun, Halimah minta izin lagi untuk nambah 2 tahun, saking berkahnya itu. Sehingga total dia mengasuh Nabi Muhammad itu 4 tahun. Seharusnya 2 tahun sudah selesai. Tapi karena banyaknya keberkahan yang dia peroleh, dia ingin lagi Nabi Muhammad ada di keluarganya. Dan dia juga merawat Nabi Muhammad dengan baik. Nah, itu namanya keberkahan. Yang tadinya tidak cukup, menjadi cukup. Bagaimana keadaan tidak berkah? Ya mungkin nilai uangnya banyak. Tapi ketika beli pakaian, kok nggak pas, kok kekecilan, kok nggak cocok, akhirnya nggak dipakai. Nah, itu bisa jadi nggak ada keberkahan. Ya. Belinya kok mahal, gitu ya. Padahal kualitasnya juga nggak terlalu sebanding dengan mahalnya. Atau mungkin ketika beli kemudian jatuh di jalan, akhirnya tumpah. Nah, bisa jadi cara-cara itu tidak berkah. Ya, jadi bukan nominalnya semata-mata yang kita butuhkan, nominal dari harta, tapi keberkahan juga. Ya banyak, ya iya, tapi banyaknya itu harus juga ada berkahnya. Karena itu yang kita mohonkan ketika kita mau makan itu kan Allahumma barik lana. Itu sebenarnya doa umum, tidak hanya doa mau makan aja. Doa untuk semua harta kita itu supaya berkah. Ada orang punya sepeda motor biasa, tapi awet, terawat, bisa jadi itu sepeda motornya berkah. Ada orang punya sepeda motor agak bagus, tapi cepat rusak, selalu kecelakaan, dan seterusnya. Nah, itu kita tidak memvonis ABCD tidak berkah ya, tapi kita melihat tanda-tanda bahwa ini yang berkah, ini yang tidak berkah. Jadi berkah itu sesuatu yang sedikit menjadi tercukupi. Nah, Ramadan juga demikian. Coba kalau Bapak Ibu memberi makan orang puasa saat berbuka. Apa pahalanya? Ya dapat pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberi makan itu. Makanya dalam banyak masjid itu menganjurkan untuk memberi takjil. Yang dimaksud makan itu bukan makan dalam satu porsi, harus seperti itu. Memberikan makanan ringan, termasuk takjil, itu termasuk memberi makan orang berpuasa. Baik dia kaya maupun miskin, tetap dapat pahalanya, tidak dibedakan. Memberi makan yang kaya atau yang miskin. Nah, makanya di masjid itu kan bebas. Selama ada dibawa oleh masyarakat sekitar takjil, ya monggo yang ada di masjid, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia mampir, mau dia orang situ, semuanya kan diberikan. Demi untuk mendapat pahala mereka yang ngantar makanan itu. Nah, Bapak Ibu, barangkali kita cukupkan beberapa nama Ramadan tadi ya. Syahrul Quran, Syahrul Syam, Syahrul Doa, Syahrul Sabr, Syahrul Mubarak. 5. Ada satu lagi yang penting yaitu Syahrul Maghfirah. Bulan yang penuh ampunan. Disinilah kita banyak mohon ampun. Bahkan puasa kita sebenarnya sudah jadi sarana untuk mendapatkan ampunan.
Nah, sambil menunggu waktu Isya, barangkali di sini kita bisa sharing sampai masuk waktu Isya. Monggo kalau ada yang ingin diskusi, ada yang ingin bertanya, atau mau menambahkan berkaitan dengan tema menyambut Ramadan ini, saya persilakan. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan masalah fidyah, Ya. di jamaah kita, khususnya di Sidomulia ini, setiap tahun itu jamaah kita itu ada yang membayar fidyah karena keluarganya sakit. Ya. Bayarnya itu bersamaan dengan malam takbiran, jadi dihitung Sejawa. hari itu namanya 15.000, 1 bulan sekian itu dibayar bareng dapat fitrah. Sementara perintahnya tadi yang memberi makan orang yang memberi makan orang fitrah 1 hari sekian, ini yang terjadi di sini itu sering membayar fitrah itu pas malam takbiran itu bersamaan dengan mungkin yang itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalau enggak waktunya enggak jadi ya enggak. Yang kedua ini masalah riba. Jadi orang tadi katakan puasa itu karena Allah, ya kadang-kadang kita membohongi Allah itu, kadang-kadang kita tanya ada ini malah terus terang. Jadi jam 7 pagi itu makan, sahur tadi malam tidak sempat, itu kan guru ya. Nah ini guru yang semacam ini ya, itu termasuk tidak ini. Bagaimana hukumnya bermain dengan hukum ini? Terima kasih. Ya. Yang pertama, boleh mengakhirkan membayar fidyah, tapi sebaiknya jangan malam takbiran, karena sudah lewat bulan berkahnya. Ya, mungkin sorenya hari terakhir, monggo sore hari terakhir, boleh bayar zakat fitrah hari terakhir Ramadan, boleh sekalian kalau ingin bayar zakat fitrah, atau bayar fidyah dulu nanti malamnya bayar zakat fitrah, monggo ya. Sedapat mungkin bayar fidyahnya itu masih Ramadan. Kalau mau setiap hari mungkin ribet ya, kemudian dirapel di akhir langsung 30 hari. Nah, itu boleh. Tapi sebaiknya jangan malam takbiran. Bulan berkahnya sudah lewat. Kan mengeluarkan sesuatu kebaikan juga berkah. Berada di bulan berkah sebaiknya. Jangan sudah di bulan Syawal. Maghrib itu sudah masuk Syawal. Jadi jangan di malam takbiran. Sebelumnya sore harinya. Kalau ingin seperti itu. Boleh 10 hari per 10 hari per 10 hari. Boleh juga tiap hari. Boleh tiap 2 hari. Boleh 5 hari. Boleh di awal semua, tapi kalau di awal itu belum ada kewajiban sebenarnya. Karena belum lewat hari-hari puasanya. Nah, yang lebih baik di belakang. Ada namanya sahabat itu Anas bin Malik. Selalu dekat dengan Nabi. Beliau itu ketika tua, sudah usia sepuh, nggak bisa puasa. Di akhir Ramadan diundang orang miskin 30 orang, lalu beliau beri makanan. Nah, jadi itu cara bayar fidyah boleh. Tapi kalau di malam takbiran juga boleh, tapi dia melewatkan waktu berkahnya di dalam bulan Ramadan. Nah, dianjurkan atau diumumkan sebelum selesai Ramadan itu, yang mau bayar fidyah nanti masjid menerima sorenya, sehingga masjid bisa melayani, membantu. Lebih baik waktu pembayaran fidyah itu masih di Ramadan. Ya, oke. Yang kedua, ya yang seperti itu kalau dia hanya lalai saja, belum keluar dari Islam, belum disebut riddah, belum murtad, ya. Tapi kalau dia tidak mengimani kewajiban puasa sehingga tidak puasa, baru masuk murtad. Kalau dia nggak puasa saja tapi masih yakin bahwa puasa itu wajib, maka dia berdosa besar. Nah, dia berdosa besar saja, tidak sampai riddah, sampai keluar dari Islam. Tapi kalau dia puasa nggak wajib,
Yang wajib itu pokoknya kita mengimani Allah. Nah, itu dia sudah keluar dari Islam. Kalau mengatakan syariat yang wajib, yang Allah wajibkan, kok dia tidak mengatakan tidak wajib, berarti dia sudah kafir. Nah itu, jadi orang seperti tadi perlu dapat nasihat-nasihat, perlu dapat pembinaan dari siapa saja. Mungkin dari teman dekatnya yang gampang dia terima, nggak harus. Mungkin dari ustadz malah dia nggak terima, tapi dari teman dekatnya yang tahu hukum puasa, kemudian mengajarnya puasa, dia jadi mau. Nah, bisa saja seperti itu. Ya, yang penting kita ajak kerabat kita, teman kita yang kelihatannya kok tidak mau puasa, mari kita sampaikan kebaikan-kebaikannya. Kita nggak bisa memasukkan iman ke dalam hati seseorang, tapi kita wajib menyampaikan kebaikan-kebaikan sambil kita doakan mudah-mudahan yang kita sampaikan itu dia mendapat hidayah dan mau mengamalkannya. Nah, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.